Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasani dengan NIM 860362829. Prodi S1 PGSD Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Terbuka. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan bukan hanya sekedar teori di atas kertas saja, melainkan hubungan simbiosis yang sangat praktis. Filsafat ilmu berperan sebagai kompas, pengarah sekaligus filter bagi pendidikan agar tetap berada di jalur yang benar secara intelektual dan moral. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai bagaimana keduanya saling memperkuat dan saling mengawasi. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengatur atau bisa diibaratkan sebagai polisi lalu lintas intelektual. Tanpa filsafat ilmu, ilmu pendidikan bisa kehilangan arah dan terjebak dalam mitos atau hanya sebagai kegiatan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya. Filsafat ilmu dalam menjaga eksistensi pendidikan menegaskan bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu yang mandiri, bukan sekedar cabang dari sosiologi atau psikologi. Ia mendefinisikan batas-batas apa yang boleh disebut sebagai ilmu pendidikan. Yang kedua adalah filsafat menjamin keilmiahan dengan menuntut adanya metodologi yang jelas. Apakah sebuah teori yang diterapkan dalam pembelajaran didasarkan pada bukti yang nyata atau hanya sebagai asumsi saja? Filsafat ilmu juga memaksa para akademisi pendidikan untuk kritis terhadap data. Yang ketiga adalah tentang nilai atau aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa perkembangan teknologi seperti pembelajaran digital tetap menghargai martabat manusia dan etika, bukan sekedar mengejar efisiensi teknis di lapangan saja. Pembahasan selanjutnya adalah pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Ini adalah jalan dua arah. Jika filsafat ilmu memberi pondasi, maka praktik pendidikan yang berkualitas memberikan bahan bakar bagi perkembangan filsafat itu sendiri. Yang pertama adalah laboratorium hidup. Kita ibaratkan bahwa laboratorium hidup itu adalah kelas. Kelas adalah tempat di mana teori-teori filsafat diuji. Ketika seorang guru menerapkan metode diskusi yang demokrasi, ia sedang mempraktikkan filsafat, pragmatisme, dan humanisme. Keberhasilan atau kegagalan praktek ini menjadi data bagi ilmuwan atau filsuf untuk merevisi teori-teori mereka. Kemudian yang kedua adalah evolusi pemikiran. Pendidikan yang bermakna melahirkan generasi pemikir yang baru. Ketika siswa diajarkan untuk bertanya, mengapa dan bagaimana kita tahu ini benar, mereka sebenarnya sedang memperkuat tradisi berpikir secara filosofis. Yang ketiga adalah adaptasi zaman. Tantangan pendidikan modern seperti disinformasi atau krisis lingkungan memaksa filsafat ilmu untuk merumuskan paradigma baru dalam memandang kebenaran dan tanggung jawab ilmiah. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ya, mengapa filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu pada dasarnya memiliki 3 mata pisau tajam atau 3 pilar utama yang membedah setiap persoalan pendidikan secara mendalam. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Dalam pendidikan, ontologi di sini berperan sebagai hakikat atau pencari objek materi yang dipelajari. Misalkan, apa itu belajar? Apakah siswa itu kertas kosong atau benih yang sudah punya potensi? Yang kedua adalah epistemologi. Dalam pendidikan, epistemologi di sini berfungsi atau bermanfaat untuk mencari tahu cara memperoleh pengetahuan terhadap ilmu pendidikan tersebut.
Ya, bagaimana cara terbaik mentransfer ilmu? Apakah melalui ceramah searah atau melalui penemuan-penemuan mandiri atau bisa diperoleh melalui observasi? Yang terakhir adalah tentang aksiologi. Aksiologi dalam pendidikan di sini adalah berfungsi sebagai penilai atau kegunaannya dan etika ilmu tersebut. Sebagai contoh adalah untuk apa nih belajar matematika? Apakah agar anak pintar berhitung saja atau agar mampu berpikir secara logis untuk memecahkan masalah sosial? Disinilah bahwa ketiga pilar itu sebagai mata pisau dalam filsafat ilmu. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai contoh konkretnya atau contoh nyata. Kita ambil dalam praktek pembelajaran. Di dalam kelas ya, di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, kita bawa mata pelajaran biologi, yaitu mengenai topik pencemaran lingkungan. Secara ontologi, guru tidak hanya menyajikan definisi pencemaran saja di papan tulis, tetapi guru memposisikan pencemaran sebagai realitas sosial yang nyata di lingkungan sekolah. Objek yang dipelajari bukan sekedar dari teks yang di buku, melainkan masalah nyata yang berada di dunia eksistensi masalah. Secara epistemologi, guru tidak hanya memberikan jawabannya secara langsung, tetapi siswa diminta melakukan observasi ke area pembuangan air di lingkungan sekolah dengan cara mengamati air tersebut dan berdiskusi dengan kelompok yang sudah ditugaskan. Pada tahapan ini, peserta didik sudah melakukan proses pengamatan, bertanya, mencoba, dan menalar. Pada tahapan ini juga ilmu didapat melalui pengalaman, bukan hanya sekedar hafalan saja. Kemudian setelah menemukan hasil bahwa air saluran pembuangan di sekitar sekolah tersebut tercemar, peserta didik diajak berpikir, apa dampak bagi lingkungan dan peserta didik di sekolah, dan upaya apa yang bisa kita lakukan nih setelah melakukan observasi tersebut. Pada tahapan terakhir inilah kita bisa memperoleh nilai, memperoleh manfaat, dan memperoleh kegunaan dengan menghasilkan karakter anak yang peduli terhadap lingkungan serta tanggung jawab terhadap sosial, bukan hanya mengejar nilai angka di rapot saja. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah dibahas adalah tanpa filsafat ilmu, praktek pendidikan hanya akan menjadi rutinitas teknis yang hambar, yang tidak ada manfaatnya. Dengan filsafat ilmu, setiap langkah di dalam pembelajaran kelas memiliki landasan yang kokoh secara ontologi, metode yang valid, epistemologi, dan tujuan yang nyata atau tujuan yang jelas, aksiologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.